Baik, selamat pagi untuk teman-teman dan John. Kami dari kelompok 3 atau kelompok C akan menyampaikan materi presentasi kami dengan judul Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy Enterprise Application. Ini selanjutnya saya akan perkenalkan kelompok kami. Selanjutnya, ya. Jadi yang pertama ada saya sendiri, Jordan Merlian Nugraha dengan NIM 062. Lalu yang kedua ada Teresia Evangelis Avila dengan NIM 067. Lalu ada Desi Ratnaina Ki dengan NIM 073. Yang keempat ada Yusibia Deversi Nelu dengan NIM 080. Lalu ada Fabiola Triwijayanti 085. Dan yang keenam ada Niputu Ayu Regita Wirantini dengan NIM 2022142203. Baik, selanjutnya. Baik, kita akan memulai dengan materi sistem perusahaan. Jadi yang pertama-tama kita bisa lihat di bagian di samping yang pertama. Jadi ini menunjukkan bagaimana sistem informasi itu bisa membantu kita untuk meramalkan kebutuhan, permintaan, dan penawaran yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi yang pertama-tama bisa dilihat ada tantangan bisnis. Jadi pada tantangan bisnis ini ada permintaan yang fluktuasi, waktu tunggu produksi yang lama, proses perencanaan manual. Lalu selanjutnya bergeser pada bagian yang di samping ada manajemen, organisasi, dan teknologi. Nah, hal-hal yang ada di sini digabungkan dalam suatu sistem informasi yang berguna untuk meramalkan permintaan yang akurat dan mengurangi waktu peramalan. Dan akhirnya ditemukanlah solusi bisnis untuk menghadapi tantangan bisnis ini. Nah, ini salah satu contoh dari penggunaan sistem perusahaan. Nah, sistem perusahaan ini apa sih? Jadi sistem perusahaan ini juga dikenal dengan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP yang didasarkan pada modul perangkat lunak yang terintegrasi dengan database pusat yang sama. Jadi semua informasi yang ada di perusahaan itu digabungin dalam satu database gitu untuk memudahkan mengambil keputusan. Baik, slide selanjutnya. Nah, jadi pada bagian di samping ini adalah contoh dari penggunaan sistem perusahaan dengan database yang terpusat. Jadi informasi dari setiap divisi seperti sumber daya manusia, manufaktur dan produksi, penjualan, pemasaran, keuangan, dan akuntansi dimasukkan dalam suatu database yang terpusat. Nah, database ini mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen yang berbeda dalam perusahaan dan dari jumlah besar proses bisnis yang penting dalam manufaktur, produksi, keuangan, dan akuntansi, penjualan, dan pemasaran, serta sumber daya manusia yang membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir seluruh aktivitas bisnis perusahaan secara internal. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada perangkat lunak perusahaan. Jadi, perangkat lunak perusahaan ini dibangun di sekitar ribuan proses bisnis yang telah ditentukan sebelumnya yang mencerminkan praktik terbaik. Jadi perusahaan ini mengimplementasikan perangkat lunak ini harus terlebih dahulu memilih fungsi sistem yang ingin mereka gunakan dan kemudian memetakan proses bisnis mereka ke proses bisnis yang telah ditentukan sebelumnya dalam perangkat lunak. Nah, lalu di tabel di samping bisa kita ketahui proses bisnis apa sih yang didukung oleh sistem perusahaan. Jadi di sini ada proses keuangan dan akuntansi seperti besar, utang piutang, aset tetap, manajemen kas, dan peramalan, dan lain-lainnya. Lalu ada proses sumber daya manusia seperti administrasi personalia, akuntansi waktu, penggajian, perencanaan dan pengembangan personel, dan lain-lain. Lalu ada manufaktur dan proses produksi seperti pengadaan, manajemen persediaan, pembelian, pengiriman, perencanaan produksi, dan lain-lain.
Lalu ada proses penjualan dan pemasaran. Ini seperti proses pemesanan, penawaran harga, kontak konfigurasi produk, tetapkan harga, dan lain-lain. Jadi jika perangkat lunak perusahaan dapat mendukung cara organisasi dalam menjalankan bisnisnya, maka perusahaan dapat menulis kembali beberapa perangkat lunak untuk mendukung cara bekerjanya proses bisnis mereka. Jadi perangkat lunak ini harus disesuaikan dengan dari perusahaannya sendiri. Gitu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikutnya, nilai bisnis sistem perusahaan. Jadi dalam sistem perusahaan ini menyediakan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi perusahaan secara luas untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Dalam sistem perusahaan ini juga membantu perusahaan untuk memberikan tanggapan dengan lebih cepat terhadap permintaan pelanggan untuk informasi atau produk, karena sistem tersebut mengintegrasikan data pesanan, produksi, dan pengiriman bagian produksi menjadi lebih terarah dalam hanya memproduksi barang-barang yang telah dipesan pelanggan, memberi jumlah komponen dan bahan mentah yang benar-benar tepat untuk memenuhi pesanan, membagi produksi menjadi beberapa tahap, dan meminimalkan waktu suatu komponen atau barang jadi berada dalam persediaan. Yang berikutnya, sistem manajemen rantai pasokan. Yang dimaksudkan rantai pasokan di sini merupakan jaringan dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah, mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang setengah atau barang jadi, dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Rantai pasokan menghubungkan pemasok, pabrik, pusat distribusi, toko eceran, dan pelanggan untuk menyediakan barang dan jasa dan sumber melalui konsumsi. Bahan baku, informasi, dan pembayaran mengalir melalui rantai pasokan kedua arah. Next. Yang berikutnya, sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Jadi berbagai efisiensi dalam rantai pasokan seperti kurangnya suku cadang, penggunaan kapasitas pabrik yang rendah, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tepat waktu. Jika produsen memiliki informasi yang sempurna mengenai beberapa banyak unit produk yang diinginkan oleh pelanggan, kapan mereka menginginkannya dan kapan akan diproduksi, maka memungkinkan untuk mengimplementasikan strategi just in time atau just in time strategi yang sangat efisien. Jadi, pada rantai pasokan, beberapa ketidakpastian muncul karena berbagai kejadian tidak dapat diramalkan. Salah satu masalah yang sering muncul dalam manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip, di mana informasi mengenai permintaan suatu produk menyimpang dari biasanya ketika melewati suatu entitas ke entitas selanjutnya di sepanjang rantai pasokan. Sedikit kenaikan dalam permintaan untuk satu barang akan memberikan akibat yang berbeda-beda di antara anggota pada rantai pasokan distributor, produsen, pemasok sekunder atau pemasok dari pemasok, dan pemasok tersier atau pemasok dari pemasoknya pemasok, untuk menimbulkan persediaan sehingga masing-masing memiliki cadangan. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak rantai pasokan dapat diklasifikasikan menjadi perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam merencanakan rantai pasokannya, atau perangkat lunak rantai pasokan. Sistem perencanaan rantai pasokan ini memungkinkan perusahaan untuk membuat model mengenai rantai pasokannya yang sudah ada, menghasilkan peramalan permintaan produk,
dan mengembangkan pengadaan optimal dan rencana manufaktur. Nah, sistem ini tuh dapat membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik, seperti menentukan beberapa banyak produk tertentu yang akan diproduksi dalam periode waktu tertentu, dan dapat menentukan di mana akan menyimpan barang jadi dan mengidentifikasikan jenis transportasi yang digunakan untuk mengirimkan produk. Misalnya, jika pelanggan besar menempatkan pesanan yang lebih besar dari biasanya atau mengubah pesanan itu dalam waktu singkat, dapat berdampak luas di seluruh rantai pasokan. Selanjutnya, rantai pasokan global dan internet. Nah, sebelum adanya internet, koordinasi rantai pasokan terhambat oleh kesulitan membuat informasi mengalir dengan lancar di antara sistem rantai pasokan internal yang berbeda untuk pembelian, manajemen bahan, manufaktur, dan distribusi. Dan juga rantai pasokan ini sulit untuk berbagi informasi dengan mitra rantai pasokan eksternal karena sistem pemasok, distributor, atau penyedia logistik didasarkan pada platform dan standar teknologi yang tidak kompatibel. Perusahaan dan sistem manajemen rantai pasokan yang disempurnakan dengan teknologi internet menyediakan sebagian dari integrasi ini. Seorang manajer menggunakan antarmuka web untuk memasuki sistem pemasok untuk menentukan apakah persediaan dan kemampuan produksi sesuai dengan permintaan untuk produk perusahaan. Mitra bisnis menggunakan alat manajemen rantai pasokan berbasis web untuk berkolaborasi secara online dalam perakiraan. Perwakilan penjualan mengasih jadwal produksi pemasok dan informasi logistis untuk statusnya permasalahan rantai pasokan global. Semakin banyak perusahaan memasuki pasar internasional, melakukan outsourcing operasi manufaktur, dan memperoleh pasokan dari negara-negara lainnya, demikian pula penjualan ke luar negeri. Rantai pasokan global biasanya terbentang jarak geografi lebih besar dan perbedaan waktu daripada rantai pasokan dalam negeri dan memiliki partisipan dari sejumlah negara berbeda. Aspek rantai pasokan global meliputi pengadaan, transportasi, komunikasi, dan keuangan internasional. Contohnya industri pakaian. Perusahaan pakaian mulai menggunakan web untuk mengelola rantai pasokan global mereka dan masalah produksi. Selanjutnya, rantai pasokan yang dipengaruhi pemerintah, dari produksi dorong hingga tarik dan respon pelanggan yang efektif. Dalam model dorong, jadwal produksi utama didasarkan pada peramalan atau tebakan terbaik mengenai permintaan produk dan produk-produk tersebut didorong kepada pelanggan. Dan dalam model tarik, yang juga dikenal sebagai model yang digerakkan oleh permintaan atau model yang dibangun berdasarkan pada pesanan dari pelanggan atau pembeli akan memicu kejadian-kejadian dalam rantai pasokan. Kemudian selanjutnya nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Dengan mengimplementasikan jaringan dan sistem manajemen rantai pasokan terintegrasi, perusahaan dapat menyeimbangkan penawaran terhadap permintaan, mengurangi tingkat persediaan, meningkatkan layanan pengiriman, mempercepat waktu untuk memasarkan produk, dan memanfaatkan aset secara lebih efektif. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada gambar 9.4 tentang push versus pull based supply chain model. Nah, di sini ada dua jenis model rantai pasokan.
yaitu yang pertama push batch model atau model dorong, yang terdiri dari supplier atau pemasok, manufaktur atau produsen, distributor atau distributor, retailer atau pengecer, dan customer atau pelanggan. Dan model yang kedua yaitu full batch model atau model tari, yang terdiri dari supplier atau pemasok, manufaktur atau produsen, distributor atau distributor, retailer atau pengecer, dan customer atau pelanggan. Kemudian di sini ada gambar 9.5 tentang rantai pasokan perkembangan internet. Nah, rantai pasokan berbasis internet yang muncul pada gambar ini itu berbentuk seperti sistem saraf logistik digital, dan ini menyediakan komunikasi multi arah antara perusahaan, jaringan perusahaan, dan marketplace, sehingga seluruh jaringan mitra rantai pasokan dapat segera menyesuaikan persediaan, pesanan, dan kapasitas. Selain mengurangi biaya, sistem manajemen rantai pasokan ini dapat membantu meningkatkan penjualan jika suatu produk tidak tersedia saat pelanggan menginginkannya. Kemudian selanjutnya, sistem manajemen hubungan pelanggan. Keunggulan kompetitif yang didasarkan pada produk jasa baru yang inovatif seringkali berlangsung dalam jangka pendek. Perusahaan menyadari bahwa kekuatan kompetitif yang bertahan lama adalah hubungan mereka dengan pelanggan. Beberapa orang mengatakan bahwa dasar persaingan telah beralih dari siapa yang menjual produk dan layanan paling banyak menjadi siapa yang memiliki pelanggan, dan bahwa hubungan pelanggan mewakili aset perusahaan yang paling berharga. Kemudian selanjutnya tentang apa itu manajemen hubungan pelanggan. Dalam bisnis kecil yang beroperasi di lingkungan sekitar, pemilik dan manajemen bisnis dapat mengenal pelanggan mereka secara pribadi dan tatap muka. Tetapi dalam bisnis besar yang beroperasi secara metropolitan, regional, nasional, atau bahkan global, tidak mungkin untuk mengenal pelanggan mereka dengan cara yang seperti ini. Karena dalam jenis bisnis ini ada terlalu banyak pelanggan dan terlalu banyak cara pelanggan berinteraksi dengan perusahaan, misalnya melalui web, telepon, email, blog, dan secara langsung. Disinilah sistem manajemen hubungan pelanggan membantu sistem manajemen hubungan pelanggan yang dijelaskan pada bab 2, yaitu tentang menangkap dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, mengkonsolidasikan data, menganalisis data, dan kemudian mendistribusikan hasilnya ke berbagai sistem pelanggan di seluruh perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada sudut 9.6, yaitu manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Jadi, sistem CRM menelaah para pelanggan dari berbagai perspektif, dan sistem tersebut menggunakan seperangkat aplikasi yang terintegrasi untuk menangani semua aspek dari hubungan dengan pelanggan yang meliputi layanan pelanggan, penjualan, dan pemasaran. Untuk bagian layanannya yang termasuk di dalamnya yaitu seperti data pusat panggilan, data layanan sendiri melalui web, data berkabel, dan data jasa lapangan. Untuk penjualannya yaitu seperti penjualan melalui telepon, penjualan melalui web, penjualan melalui gerai eceran, dan penjualan di lapangan. Sedangkan untuk pemasarannya yaitu seperti data promosi, konten, dan analisis data. Next. Yang berikutnya adalah perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Jadi, paket perangkat lunak CRM untuk kepentingan komersial berkisar dari yang hanya memiliki perangkat yang minim yang dapat mengerjakan fungsi-fungsi yang terbatas seperti membuat situs web secara personal untuk pelanggan tertentu, hingga aplikasi perusahaan berskala besar yang dapat melakukan
interaksi yang sangat banyak dengan pelanggan, menganalisisnya dengan perangkat pelaporan yang canggih dan menghubungkannya dengan aplikasi perusahaan karyanya seperti dengan rantai pasokan dan sistem perusahaan pakai CRM yang lebih komprehensif, Smart Modul untuk manajemen hubungan mitra atau PRM dan manajemen hubungan karyawan atau ERM. PRM menggunakan sebagian besar dari data, perangkat, dan sistem yang sama seperti manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dengan para mitra penjualannya. Jika suatu perusahaan tidak menjual secara langsung kepada pelanggannya, tetapi menjualnya melalui distributor atau pengecer, PRM membantu saluran-saluran tersebut untuk menjual secara langsung kepada pelanggannya. PRM menyediakan kemampuan untuk bertukar informasi dan mendistribusikan data tentang pelanggan kepada perusahaan dan mitra penjualannya, mengintegrasikan hasil dari arahan, penetapan harga, promosi, konfigurasi pesanan, dan ketersediaan. PNR juga menyediakan perangkat untuk menilai kinerja mitra perusahaan hingga dapat memastikan bahwa mitra terbaiklah yang menerima dukungan yang dibutuhkan untuk lebih mempererat bisnis. Sedangkan untuk perangkat lunak ERM berkaitan dengan masalah karyawan yang berhubungan erat dengan CRM seperti penentuan tujuan, manajemen kinerja karyawan, kompensasi berdasarkan kinerja, dan pelatihan karyawan. Jadi, sistem manajemen hubungan pelanggan umumnya menyediakan perangkat lunak dan perangkat untuk penjualan, pelayanan pelangganan, dan pemasaran secara online. Beberapa kemampuan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Next. Yang pertama ada modul otomatisasi tenaga penjualan atau SFA. Jadi, dalam sistem CRM membantu staf penjualan dalam meningkatkan produktivitas mereka dengan menitikberatkan usaha penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan, dan mereka adalah kandidat yang tepat untuk penjualan dan memberikan layanan. Sistem CRM menyediakan prospek penjualan dan informasi kontak, informasi produk, kemampuan konfigurasi produk, dan menghasilkan penawaran penjualan. Perangkat lunak tersebut dapat mengumpulkan informasi mengenai pembelian dari seorang pelanggan tertentu pada masa lalu untuk membantu tenaga penjualan untuk membuat rekomendasi yang bersifat pribadi. Perangkat lunak CRM juga memungkinkan departemen penjualan, pemasaran, dan pengiriman untuk lebih mudah berbagi informasi tentang pelanggan dan prospek. CRM meningkatkan efisiensi setiap tenaga penjualan dengan menurunkan biaya per penjualan, demikian pula untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Perangkat lunak CRM juga memiliki kemampuan untuk meramalkan penjualan, mengelola biaya, dan melakukan penjualan secara tim. Next. Yang berikutnya adalah layanan pelanggan. Jadi, modul layanan pelanggan dalam sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi dari para staf di pusat panggilan, pusat bantuan, dan pusat dukungan pelanggan. Modul ini juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengelola tentang layanan pelanggan. Salah satu kemampuannya adalah jalur telepon untuk perjanjian atau mendapatkan saran ketika pelanggan menelpon nomor telepon standar. Sistem akan mengarahkan panggilan kepada petugas pelayanan terdekat. Orang yang untuk informasi mengenai pelanggan tersebut dalam sistem hanya sekali saja. Setelah data pelanggan tersebut telah berada dalam sistem, petugas pelayanan pelanggan manapun dapat menangani hubungan dengan pelanggan tersebut. Akses yang ditingkatkan terhadap informasi pelanggan yang konsisten dan akurat menurunkan durasi dari setiap panggilan. Dengan demikian, pusat panggilan dan pelayanan pelanggan mencapai produktivitas yang lebih besar, waktu transaksi yang lebih singkat, dan kualitas pelayanan yang baik dengan biaya yang lebih rendah. Pelanggan menjadi lebih bahagia karena dia menghabiskan lebih sedikit waktu di telepon yang mengemukakan kembali masalahnya kepada petugas layanan pelanggan. Sistem CRM juga mengikuti kemampuan layanan mandiri berbasis web
yang dimana situs web perusahaan dapat dibuat untuk memberikan dukungan informasi personal kepada pelanggan, seperti halnya pilihan untuk menghubungi staf layanan pelanggan melalui telepon untuk memperoleh bantuan tambahan. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Oleh. Pemasaran sistem RCM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk menangkap prospek yang memenuhi syarat pemasaran yang ditargetkan dan untuk penjadwalan pelacakan surat pemasaran langsung atau email. Pada gambar 9.7, bagaimana sistem RCM mendukung pemasaran. Teman-teman bisa melihat pada gambar 9.7. Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan menyediakan satu titik bagi pengguna untuk mengelola dan mengevaluasi kampanye pemasaran di berbagai saluran, termasuk email, surat langsung, telepon, web, dan pesan nirkabel. Selanjutnya, lalu ada cross-selling. Cross-selling adalah pemasaran produk pelengkap kepada pelanggan. Misalnya dalam layanan keuangan, pelanggan dengan rekening giro mungkin dijual rekening pasar uang atau pinjaman perbaikan rumah. Alat CRM juga membantu perusahaan mengelola dan melaksanakan kampanye pemasaran di semua tahap, mulai dari perencanaan hingga menentukan tingkat keberhasilan untuk setiap kampanye. Selanjutnya, pada gambar 9.8 mengilustrasikan kapabilitas terpenting untuk proses penjualan, layanan, dan pemasaran yang akan ditemukan dalam produk perangkat lunak CRM utama. Seperti perangkat lunak perusahaan, perangkat lunak ini digerakkan oleh proses bisnis, menggabungkan ratusan proses bisnis yang dianggap mewakili praktik terbaik di setiap area ini. Untuk mencapai manfaat maksimal, perusahaan perlu merevisi dan memodelkan proses bisnis mereka agar sesuai dengan proses bisnis praktik terbaik dalam perangkat lunak CRM. Selanjutnya, pada gambar 9.9, peta proses manajemen loyalitas pelanggan. Peta proses ini menunjukkan bagaimana praktik terbaik untuk mempromosikan loyalitas pelanggan melalui layanan pelanggan akan dimodelkan oleh perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Perangkat lunak CRM membantu perusahaan mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi untuk perlakuan istimewa. Selanjutnya, gambar 9.10 itu CRM analitis. Aplikasi CRM analitik ini didasarkan pada peta dari sistem CRM operasional, titik sentuh pelanggan, dan dari sumber yang telah diatur dalam gudang data atau platform analitik untuk digunakan dalam pemrosesan analitik online atau OLAP, penambangan data, dan teknik analisis data lainnya. Data pelanggan yang dikumpulkan oleh organisasi dapat digabungkan dengan data dari sumber lain, seperti daftar pelanggan untuk kampanye pemasaran yang dibeli dari perusahaan lain atau data demografis. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola pembelian, untuk menciptakan segmen pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menentukan pelanggan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Selanjutnya,
Keluaran penting lainnya dari CRM analisis adalah nilai seumur hidup pelanggan bagi perusahaan. Nilai seumur hidup pelanggan atau CLTV didasarkan pada hubungan antara pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan tertentu, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan melayani pelanggan itu, dan umur yang diharapkan dari hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Selanjutnya, nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan, yaitu perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif menyadari banyak manfaat, termasuk peningkatan kepuasan pelanggan, pengurangan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, dan biaya yang lebih rendah untuk pelanggan. Informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan untuk terfokus dan penjualan silang. Pergantian pelanggan berkurang karena penjualan, layanan, dan pemasaran merespon kebutuhan pelanggan dari lebih baik. NS tingkat Kern mengukur jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk atau jasa dari suatu perusahaan. Ini adalah indikator terpenting dari pertumbuhan atau penurunan basis pelanggan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, 9.4 aplikasi perusahaan, peluang dan tantangan baru. Tantangan aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan melibatkan perangkat lunak kompleks yang sangat mahal untuk dibeli dan diimplementasikan. Aplikasi perusahaan tidak hanya membutuhkan perubahan teknologi yang mendalam, tetapi juga perubahan mendasar dalam cara bisnis beroperasi. Perusahaan harus membuat perubahan besar pada proses bisnis mereka untuk bekerja dengan perangkat lunak. Karyawan harus menerima fungsi dan tanggung jawab pekerjaan baru. Mereka harus belajar bagaimana melakukan serangkaian aktivitas kerja baru dan memahami bagaimana informasi yang mereka masukkan ke dalam sistem dapat mempengaruhi bagian lain dari perusahaan. Ini membutuhkan pembelajaran organisasi baru. Sistem manajemen rantai pasokan membutuhkan banyak organisasi untuk berbagi informasi dan proses bisnis. Setiap peserta dalam sistem mungkin harus mengubah beberapa prosesnya dan cara menggunakan informasi untuk menciptakan sistem yang paling baik untuk melayani rantai pasokan keseluruhan. Vendor perangkat lunak, perusahaan mengatasi masalah ini dengan menawarkan versi yang lebih rendah dari perangkat lunak mereka dan program mulai cepat untuk usaha kecil dan menengah dan pedoman praktik terbaik untuk perusahaan besar. Sesi interaktif tentang teknologi menjelaskan bagaimana alat berdasarkan permintaan dan berbasis cloud menangani masalah ini. Next. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Sistem perusahaan yang berdiri sendiri, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem manajemen rantai pasokan menjadi sesuatu yang dari masa lalu. Vendor perangkat lunak, perusahaan besar telah menciptakan apa yang mereka sebut solusi perusahaan, suite perusahaan, dan suite e-bisnis. Untuk membuat manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan sistem perusahaan mereka bekerja erat satu sama lain dan terhubung ke sistem pelanggan dan pemasok. Aplikasi generasi berikutnya juga menyertakan solusi open source dan sesuai permintaan, serta lebih banyak fungsionalitas yang tersedia di platform seluler. Untuk usaha kecil dan menengah di negara-negara tertentu, SAP sekarang menawarkan versi berbasis cloud dari solusi perangkat lunak perusahaan, Business One on Demand and Business by Design, perangkat lunak sebagai layanan SaaS, dan versi sistem perusahaan online.
secara interaktif tentang teknologi menjelaskan beberapa sistem berbasis cloud untuk CRM. Seiring waktu, lebih banyak perusahaan akan memilih untuk menjalankan semua atau sebagian dari aplikasi perusahaan mereka di cloud berdasarkan kebutuhan. Next. CRM sosial dan kecerdasan bisnis saya. Karyawan yang berinteraksi dengan pelanggan melalui situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter seringkali dapat menyediakan fungsi layanan pelanggan lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah daripada menggunakan percakapan telepon atau email. Pelanggan yang merupakan pengguna media sosial aktif semakin menginginkan dan mengharapkan bisnis untuk menanggapi pertanyaan dan keluhan mereka melalui saluran ini. CRM sosial alat memungkinkan bisnis untuk menghubungkan percakapan dan hubungan pelanggan dari situs jejaring sosial ke proses CRM. Vendor CRM terkemuka sekarang menawarkan alat tersebut untuk menghubungkan data dari jaringan sosial ke dalam perangkat lunak CRM mereka. Kecerdasan bisnis dalam aplikasi perusahaan vendor, aplikasi perusahaan telah menambahkan fitur intelijen untuk membantu manajer mendapatkan informasi yang lebih bermakna dari sejumlah besar data yang dihasilkan oleh sistem ini. Termasuk adalah alat untuk pelaporan fleksibel, analisis ad hoc, dashboard interaktif, analisis skenario bagaimana jika, dan visualisasi data. Daripada mengharuskan pengguna untuk meninggalkan aplikasi dan meluncurkan alat pelaporan dan analitik terpisah, vendor mulai menyematkan analitik dalam konteks aplikasi itu sendiri. Mereka juga menawarkan produk analitik mandiri yang saling melengkapi seperti SAP Business Object dan Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Next. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.